很高兴又能与大家在今天的节目上见面ya. Senang bertemu lagi dengan teman-teman semua di acara program menjawab hari ini. 同学们都过得好吗？ teman-teman sudah melewatinya dengan bagaimana? Apa kabar teman-teman semua? 希望大家都过得很顺利 ya. Semoga teman-teman melewatinya dengan sangat lancar ya, 很顺利 itu sangat lancar. 好，那我们就来看一下今天的问题 ya. Kita lihat dulu pertanyaan dari teman-teman di Sabtu Minggu ya. 等一下 sambil saya share screen. 好，我看一下同学们的问题啊。大家可能都在家里是吧？teman-teman kayaknya rata-rata di rumah ya. Oke, 请等一下。好，OK，好的，都在家里是吧？好的，好，我们看一下班长给我寄的问题，pertanyaannya dari hari Sabtu ya. Oke, 我看一下。Pertanyaan dari Friska, bedanya cu sama jiao ya. Kemarin kayaknya sih saya ada jelasin di kelas ya, nggak apa-apa. Ini yang di screenshot panjang ke saya. Kita bahas sedikit ya. Sorry. Bentar, saya share ini aja ya, lebih enak buat nulis. Screen. Nah, ini sepertinya lebih enak buat kalau nulis ya. 好，我们看一下足和脚。Ya, teman-teman yang hari Sabtu kayaknya sudah familiar ya. Hari Minggu saya lupa, saya udah bahas nggak? 足和脚. Bedanya di saat penggunaan sih ya. Kalau ditanya huruf tunggal gitu ya, misal orang ada tanya ini sama tanya ini secara tunggal ya pasti mereka bilang oh zu kaki, terus jiao juga kaki. Nah, cuma bedanya adalah ini dia bisa berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu maksudnya dia nggak perlu huruf sampingnya, udah bisa masuk ke dalam frase kalimat. Contohnya, 他的脚 ya, seperti itu ya. Kakinya dia, misalnya teman-teman mau translate, kakinya dia berarti saya pakai yang mana? Pakai yang ini ya. 他的脚. 他的脚. Oh ya, pinnya di atas ya. Nah, kalau cu yang seperti saya bilang, dia perlu huruf sampingnya supaya bisa membentuk kosakata. Contohnya di modul kita ada cuciu, ciu bola, cuciu. Mungkin teman-teman bertanya, 老师，这个足球可以换成角球吗？不可以, karena memang nggak ada istilah 角球 seperti itu ya. Jadi memang ini kayak padanannya begitu ya, 足球 bola kaki. Oke, nah terus di hari Minggu ya kayaknya ya, saya ada kasih satu peribahasa kalau teman-teman masih ingat. 情同手足. 情同手足. Ini teman-teman juga mungkin kreatif mau bertanya, 老师，我可以换上情同手脚吗？也不可以ya, nggak bisa juga karena memang udah paten seperti ini ya. Nah, 情同手足 artinya hubungannya, 情 ini kancing perasaannya. Nah, yang hari Sabtu mungkin nggak dapat. Hubungannya seperti, tong itu seperti. Hubungannya seperti sangat akrab seperti tangan dan kaki. Jadi tangan dan kaki memang saling berkoordinasi kerjasama supaya kita lengkap, benar ya? Kayak kita bilang, oh kita diciptakan apa ya, lengkap ya, seperti itu karena ada kaki, ada tangan ya. Nah seperti itu. Hubungannya akrab
seperti tangan dan kaki. Jadi nggak bisa dipisahkan maksudnya ya. Tangan dan kaki. Oke. Teman-teman, silakan di screenshot dulu. Saya akan lanjut ke halaman berikutnya ya. Ini sedikit mengulang. Sebenarnya di kelas saya ada jelasin juga ya. Qingtong shou zu. Nah, zu saya kepikiran dia dipakai di frase yang lain ya. 好了吗? Sudah? 好了，好，谢谢啊。好的, kita lihat lagi berikutnya. Manju, teman-teman. Oh, kayaknya saya pernah bahas ya. Familiar. Masih ingat nggak teman-teman? Manju. Di beberapa sesi yang lalu ya, kita ada manju sama mani. Nah, manju ini puas, tapi untuk sesuatu yang abstrak. Masih ingat ya, manju. Nah, zu-nya pakai yang ini. Jadi dari contoh-contoh ini teman-teman paham, oh zu dia bisa jadi arti atau kosakata ketika dia punya frasenya gitu, dan memang frasenya udah paten seperti itu ya. Manju puas tapi secara abstrak. 比如说 apa ya? 一家人 健健康康 ya, sehat. "一家人健健康康，我就满足了." Artinya saya sudah berpuas. Berpuas itu maksudnya bersyukur ya. Bisa juga artinya bersyukur. Yang penting keluarga, satu keluarga sehat-sehat ya, tidak banyak permintaan. Contoh begitu. 一家人健健康康，我就满足了. Man sendiri artinya penuh, teman-teman. Man. I jia ren jian. 健康 sebenarnya ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat, 健康 artinya sehat. Terus kalau saya ulang, itu maksudnya sangat-sangat sehat gitu ya. Diulang 2 kali itu biasanya artinya sangat. 我就满足了. Maka saya akan sangat puas, artinya sangat bersyukur ya. 我就满足了. Ini penggunaan 足 untuk konteks yang lainnya, manju. Jadi penuh, 足 itu sebenarnya dia punya satu kata lagi, cukup. Jadi manju di sini sebenarnya konteksnya lebih ke situ. Ya, selain artinya yang tadi kaki. Sampai di sini mungkin sudah lebih jelas ya perbedaannya ya. Jadi memang ada beberapa huruf kosakata di bahasa Mandarin yang dia bisa berdiri sendiri satu huruf, tapi ada yang dia perlu gabung sama huruf lain untuk jadi satu kosakata. Silakan di screenshot dulu. Saya lihat pertanyaan berikutnya ya. Drama China. Oh, ini pertanyaan dari Yuin ya. Hanyu-nya kemarin saya bilang ya 中国电影. 我们没有说中国剧，没有这么说ya. Jadi kemarin di kelas saya bilang, oh kalau kita bilang, oh saya suka film-film China, maka 我喜欢中国电影. 中国电影nya kita udah belajar ya, movie, film. 中国电影. Terus kemarin kita ada bahas, oh kalau drama Korea pakainya ju. Ju itu sebenarnya drama ya.
drama itu cerita yang kadang-kadang nggak real, maksudnya mungkin memang apa imajinasi dari sang pencipta, maksudnya sang penulis gitu ya. Nah kalau Chungguo Dianying yang saya tahu ya, begitu kita buka CCTV, kalau teman-teman punya di rumah apa TV, maksudnya saluran CCTV yang semua tentang China, teman-teman bisa lihat ya, film-film China itu memang ada yang lebih santai, maksudnya nggak selalu sejarah, tapi santai pun dia nggak terlalu yang drama kayak sinetron banget kalau teman-teman lihat ya. Jadi lebih, walaupun film keluarga pun dia ada nilai-nilai yang dipetik seperti itu. Jadi makanya disebut 中国电影，可能是这个saya pikir ya. Jadi nggak pernah ada 中国剧，没有这个词，jarang banget kita dengar 中国剧。ini udah saya mau lanjutin tulisan 剧。jadi kalau 剧 dipakai misalnya Hanju, drama Korea gitu ya. Terus kemarin saya udah bilang apalagi ya yang pakai 剧, Hanju. Oh ya, Jingju. Jingju itu opera Beijing ya. Oke. 好了吗? Ya, 健健康康 ini sehat. Artinya sangat-sangat sehat gitu ya, diulang 2 kali. 健康 ini sehat. 健康 sekali aja boleh, diulang 2 kali juga boleh, sehat. Ya, silakan di screenshot dulu. 中国电影 ini film China ya. China-nya China daratan maksudnya ya. Misal film-film dari Beijing, dari Shanghai. 好了吗? 中国电影, 电影 kita udah belajar ya, film. Kita lanjut. Tadi saya udah bilang Hanju. Hanguo de Han. Ini Han. Ada 2 ya. Hanju. Nah, ini Ju. JU bacanya mulutnya setengah bulat ya. Hanju. Hanju ini drama Korea yang teman-teman suka banget ya. Banyak sekarang yang suka drama Korea. Namanya Hanju. Rata-rata filmnya bersambung ya, banyak seri drama Korea. Oh, kemarin saya bilang Taiji, Shima. Dulu zaman-zaman kuliah saya demen banget ya Taiji. Banyak kan dari Taiwan. Sampai sekarang masih ada ya. Cuman yang lebih naik pamor sekarang ya, Hanju, Taiji itu. Thai-nya dari Taiwan, the Thai. Drama-drama dari Taiwan namanya Taiji. Terus tadi ada Ibu Liu Ling bilang Jingju. Jingju saya nonton kalau pas ke China ya. Kalau teman-teman yang traveling ke China pasti pernah nonton Jingju. Opera Beijing. Jingnya dari Beijing de Jing gitu ya. Beijing de Jing. Sama. Makanya disebut Jingju. Dan memang khasnya Beijing ya Jingju ya. Beijing. Opera Beijing ya. Nggak bilang Beijing 电影 也没有这么说. Jadi teman-teman kalau belajar kosakata, dia memang ada padanannya gitu. Padanannya maksudnya bakunya. Oh ini ngomongnya ini ngomongnya ini gitu ya. Kayak Jingju, mereka nggak bilang Beijing 电影. Nggak, kalau Beijing 电影 berarti film produksinya Beijing seperti itu ya. Kalau ini Jingju, opera Beijing. Ya. Silakan di screenshot dulu. Jingju. Jingnya dari Beijing de Jing. Teman-teman yang pernah traveling ke China, pernah nonton Jingju. Biasanya satu paket ya, dikasih hiburannya selain jalan-jalan pasti ada nonton Jingju kalau ke Beijing. Ini sudah. Nah, kalau bahas tentang film, kemarin saya masih ingat ya pas lagi di kelas ada yang chatting tanya film kungfu gitu ya. Cuma kalau saya bahas di kelas kan waktu kita habis. Nah, film kungfu gitu ya, namanya kungfu.
peer. Ah, dia pakai istilahnya beda lagi teman-teman ya. Jadi itu yang saya bilang kalau misalnya di teman-teman sudah expert, sudah ada satu level gitu ya, teman-teman perlu banyak membaca. Jadi tahu banyak gitu ya. Kungfu peer. Kadang-kadang dia ada R-nya. Peer. Film kungfu. Ya, film kungfu. Makanya teman-teman mungkin berpikir, wah, film aja banyak banget gitu ya. Ya, kalau kungfu 电影可以吗? 可以, orang masih paham sih. Cuman dia padanannya kungfu peer. Kungfu peer berarti film-film kungfu, film-film Shaolin gitu ya. Kungfu peer. Oke, seperti itu. Padahal di translatean bahasa Indonesia kan semuanya film gitu ya. Kalau ini kan drama. Kalau tadi yang halaman sebelumnya, film China itu kita bilang 中国电影 功夫片 film 功夫。同学们有的喜欢功夫片吗？ Ada teman-teman yang suka film kungfu? Oh, 很喜欢，好的，oke, ya, wah banyak yang suka ternyata ya, 好的，oh, ya soalnya nggak membosankan ya teman-teman ya, beda sama Jingju, Jingju dia apa ya, bahasa kosakata yang dipakai juga memang dalam banget, 所以京剧我也不是很喜欢ya, kalau 京剧 saya juga nggak terlalu suka, ya kungfu pian karena ada aksinya ya lumayan, oh, bisa terbang katanya ya, 好的, ini silakan di screenshot dulu. Jadi teman-teman bisa lihat, oh ya ternyata mereka punya padanan kosakata yang dipakai masing-masing ya. Kalau drama kita lebih ke pakai ju, Hanju, Taiju. Oh, Jackie Chan sama Jet Li ya. Wah ini banyak yang suka ternyata. Kalau suka teman-teman nonton film kungfu aja gitu. Jadi latih untuk pendengaran. Menurut saya itu oke ya. Jadi mencari sesuatu yang teman-teman suka, terus masuk dari situ dulu ya. Jadi kalau teman-teman bilang, oh, 老师我很喜欢功夫片，那好，大家可以看, maksudnya cari ya, sekarang sumbernya banyak, nonton dari situ untuk latih kita punya pendengaran ya. Serial kungfu bukan film, ya betul. Ya kalau kayak gitu apa ya? Memang dia punya padanan ya, peer, kungfu peer. Film kungfu, serial kungfu kalau teman-teman mau tambahin ke translatean teman-teman. Oke, saya lanjut ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Billy. Beda 技巧 dengan 技术 apa? Beda. 技巧 sama 技术 beda. Ini sudah ya. Sekarang kita bahas tentang 技巧和技术. Kita di buku kita belajar tentang 技巧. 技巧 artinya apa teman-teman? Saya bilang teknik atau skill. Oke. Nah, terus Dr. Billy ya, dia tanya 技术. Jishu. Teknik juga teman-teman. Cuman bedanya apa? Kalau Jiqiao yang ini diperoleh karena dia punya pengalaman. Jadi teknik-teknik yang terbentuk karena pengalaman. Jadi awalnya, oke, saya bahas bawah dulu ya. Kalau Jishu itu ada teknik dasar yang diperlukan oleh setiap orang. Contoh misalnya teman-teman masuk ke bidang apa ya? Bidang komputer. Pasti teman-teman harus menguasain ini dulu. Jishu. Jishu itu didapat misalnya contoh ya dari pengetahuan, dari pelajaran di buku. Tapi itu sekedar cuma belajar. Oh iya tahu, misalnya tentang komputer apa ya, seperti itu namanya jishu. Jadi basic, teknik dasar. Begitu teman-teman mendalami gitu ya, mendalami apa namanya sebuah bidang menjadi sangat pintar, menjadi sangat ahli, itu namanya jiqiao. Jadi skill yang terbentuk karena pengalaman. Skill yang terbentuk karena pengalaman.
Makanya di dalam buku kita, ya kan ya, teman-teman kalau baca konteks conversation kita, kenapa saya nggak bilang cisu, tapi saya bilang ciciao. Kan kalau teman-teman masih hafal tentang percakapannya, orang itu minta diajarin, katanya, wah teknik kamu bagus ya, main bola kakinya sangat bagus. Karena kelihatan dia punya tips and trick bagaimana supaya bola ini gol, misalnya contoh. Itu namanya ciciao. Nah, tapi kalau Cishu, saya rasa semua orang bisa main bola kaki. Kalau yang memang pecinta bola kaki dan memang praktekin, saya rasa semua tahu teknik dasar. 每个人都会基础的技术，基础 itu basic ya. 但是不是每个人都懂得技巧, tapi nggak setiap orang tahu 技巧. Kenapa? Buktinya ya ada yang bisa menang kan, artinya dia bisa punya strategi, oh saya mesti begini, ini lawannya begini, ya udah siapa yang kuat nih dari sebelah sana, berarti dari dia analisis, dari pengalaman dia, akhirnya dia bisa pakai strategi, itu namanya ciciao. Oke ya, jadi dua ini paham dulu, mungkin nanti saya kasih sedikit kalimat ya. Ya, ini ya, belum di screenshot ya, silakan. Ya, ciciao itu skill yang diperoleh karena pengalaman ya, jadi memang expert. Seperti saya rasa kalau misalnya yang kuliah ke China, pasti tahu tentang teknik-teknik bahasa Mandarin yang basic, berarti itu jishu. Tapi begitu dia mendalami, dia banyak baca artikel, dia belajar lagi, terus dia praktekin, mungkin sebagai seorang guru dia praktekin, akhirnya teman-teman merasa, guru ini kalau ngajar bagus ya tekniknya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa, oh, 我的老师的什么什么很好, berarti teman-teman di situ pakai apa? Ya, teman-teman di situ pakai apa? 我老师的什么什么很好. Ya, saya tulis ya. Sudah selesai kan di screenshot? Yang ini silakan saya kasih contoh kalimat. Ya, pakainya ciciao. Jadi kalau teman-teman mau menyatakan apa? Kalau menyatakan bahwa orang ini punya teknik karena dia berpengalaman, dia punya tips, berarti ciciao. Nah, tapi kalau basically harusnya teknik ini dikuasai oleh semua guru gitu ya. Nah, itu namanya jishu. Seperti itu ya. Oke, ya, ciciao, benar jawabannya ciciao. Sisi. Ini udah ya. Contoh, 老师教汉语的什么很好，很好，很容易明白。Ya, kadang-kadang kalau teman-teman merasa, oh ya dia ngajarnya enak ya, gampang dimengerti gitu. Bisa jadi mereka sama-sama S1 bahasa Mandarin, sama-sama S1 bahasa Mandarin. Cuman yang satu mungkin teman bilang, oh ya saya paham sih diajarin, cuma nggak dapat gitu ya. Kalau satu lagi misalnya ngajarin, oh saya langsung paham nih ya caranya ya, lebih gampang. Nah berarti bisa jadi mereka punya pengalaman yang membedakan, itu doang ya. Kalau pengetahuan saya rasa sih harusnya hampir-hampir sama seperti itu. 老师教汉语的. Nah, ini di sini harus pakai 技巧. Oh, misalnya, oh guru ini hebat, dia bisa kasih banyak tips ya, bagaimana supaya lebih gampangnya. Nah, itu namanya 技巧,很容易明白. 明白 ini paham, mengerti, terus 容易 itu mudah, gampang. 很好,很好ya mungkin orangnya tambahin ya. Oh, apa namanya? Sangat bagus. Bagusnya seperti apa? Oh, mudah dipahami, Bu, mudah dimengerti. Nah, di sini pakai 技巧.
Kalau tadi yang jisu, mungkin kita bisa bilang 我相信，相信你 percaya，每位老师，等一下，我写好一点，老师的每位老师的汉语，嗯，saya tambahkan ya, 基本 ini basic ya, 基本技术。Ini ada titik ya teman-teman ya, 技术 ya, oke kelihatan. 我相信每位老师的基本技术都差不多一样。Ya, 差不多 kita udah belajar juga. 我相信，相信 ini percaya. 每位老师的基本 ini adalah dasar, basic ya. 技术 tadi kita udah di depan, 技术都差不多。差不多 artinya apa? Yang. Yang sama. 差不多 adalah kurang lebih ya. Kurang lebih sama. Harusnya ya, apalagi yang sekolah khusus jadi guru, harusnya pengetahuannya hampir sama ya, karena pasti modulnya, bahan materinya hampir-hampir sama, apalagi kalau dari universitas yang sama. Cuman yang membedakan adalah, pengalamannya, misalnya pengalaman dia ngajar berapa tahun, atau memang ada guru-guru yang mungkin dia ngajarnya nggak lama, tapi dia paham bahwa dia mesti cari ini tips dan trik supaya muridnya suka, muridnya gampang. Nah, kalau udah masuk situ berarti kita bilangnya cicak. Seperti itu. Sesudah ini saya akan jelasin lagi penggunaan cisu. Teknik yang benar-benar di teknologi ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Jadi berbeda ya. Tinggal teman-teman mau nyatain apa. Kalau menyatain orang ini punya banyak pengalaman, punya banyak tips dan strategi, maka pakai cicak. Terus dia dipakai memang lebih ke bahasa olahraga karena butuh tips dan trik ya. Bahasa menurut saya perlu ya, karena teman-teman kalau belajar menghafal itu nggak bakal lengket ya, tapi harus dipraktekin, terus harus tahu ini caranya ya, kayak saya bilang teman-teman kopas nih biar nggak terlalu berat dihafal. Nah, nanti begitu teman-teman sudah kebiasaan baru akan paham, iya ya memang susunannya dia komposisinya begitu ya. Itu namanya cicak. 好了吗？ Yang sama, 差不多 itu kurang lebih, 基本 itu basic ya. 好，技术。Kalau 技术 dipakai di tempat lain, teknik yang benar-benar teknologi gitu ya. 我们可以这么说，中国的技术很发达。中国的技术很发达。Fata, sorry ya, kepisah teman-teman. Fata ini satu frase, saya tulis di bawah ya, biar teman-teman nggak bingung pas catat. Fata. Fata artinya berkembang, maju pesat.
Teman-teman bisa lihat ya, apapun bisa diciptakan oleh orang China ya. Nah, di sini perlu pakai 技术，不可以用技巧，bukan ya. Jadi China itu banyak menemukan hal-hal baru ya, teman-teman lihat sekarang sosmed terbuka banget, teman-teman bisa dapat kiriman kayak contoh apa ya, mobil yang tidak ada pengemudi tapi bisa jualan, terus dia bisa muter sendiri ya. Jadi benar-benar menurut saya ya, teknologinya bagus banget ya. Nah itu namanya 中国的技术很发达. Kayak teman-teman yang berbisnis yang berhubungan dengan teknologi biasanya rata-rata akan ikut pameran ke China karena memang kita akui ya bahwa perkembangannya benar-benar pesat. Nah, di sini perlu pakai 技术，不可以说技巧，不是ya. Karena China itu menemukan. Nah, menemukan teknik itu pakai 技术. Jadi teman-teman tinggal ingat, oh yang menemukan kan dia memang bukan bukan dia praktekin, bukan, tapi dia menemukan pelopornya. Ya, robot-robot China banyak sih, banyak hal. Nah, kalau kayak gitu, teman-teman perlu pakai kata 技术，不可以说技巧 seperti itu ya. Oke, silakan di screenshot dulu ya. Oke, 我们再看一下，pertanyaan berikutnya dari Yuli Christine. 原来是这样. Oh, 原来如此. Ya, kayaknya gitu ya yang kita bahas di buku. Ya, artinya oh ternyata begitu ya. 原来 ternyata begini, ternyata begitu, 都是可以 ya. 原来是这样, 原来是那样也可以. Oh, ternyata begitu. Oh, gitu kalau bahasa Indonesianya ya. Oh, 原来如此. Oke, saya tulis ya. 原来 kalau saya ada pakai satu kosakata ini ya, 原来如此. Saya nggak tahu kasih di kelas apa ya. 原来如此. Nah, kadang-kadang kan saya bilang, oh spellingan ini agak susah ya. Ya udah, teman-teman boleh ganti. Sebentar, saya giniin biar. 原来 mau pakai 是 boleh, nggak mau pakai nggak apa-apa. 原来是这样. 原来是这样. Oh, kalau di bahasa Indonesia kita bilang, oh ternyata begitu. Oh gitu. Ya, mungkin teman-teman pikir, hah, oh gitu panjang banget gitu ya. Nah, kalau nggak mau terlalu panjang ya udah, sh-nya kita boleh hilangkan ya. 原来这样. Oh gitu. Ya, 原来这样. Ternyata, kalau teman-teman tanya, ternyata ini adalah, 原来adalah ternyata. Ternyata demikian ya. Ternyata begitu. 我再看一下 next 呀。如此，对对对对，谢谢啊。呀，如此。kalau ini 谢，对，谢谢评审。ini 谢，好，谢谢你。saya lanjut, bedanya apa dari Sina? Bedanya apa kausing dan kaisin? Itu sama Sina ya. Jadi kemarin di kelas saya ada jawab. Bedanya kausing sama kaisin itu sama aja, sinonim. Teman-teman mau pakai yang mana? Cuma kaisin itu rasanya lebih ceria gitu ya. 很开心的说. Kalau kausing kan gembira. Nah, kalau teman-teman mau menyatakan ceria, maka kita bilang kaisin. Jadi orang yang ceria, yang selalu happy, kita akan bilang kaisin guo. Ya, julukan buat orang-orang yang selalu happy. Kalau teman-teman belajar kepribadian orang yang sanguin ya, walaupun lagi kondisi gawat pun dia masih bisa ketawa gitu ya. Nah itu namanya kaisin guo ya. Di mana-mana dia happy. Ini sudah 原来如此. 原来是这样. Oh ternyata begitu. Oh gitu ya. Xie-nya apa teman-teman? Masih ingat? Xie artinya beberapa ya. 一些 ya beberapa. Oke, sudah. 好了，再来tadi 开心果。开心果。它是我们的开心果. Berarti teman-teman mungkin di lingkungan kerja atau di lingkungan apa ya, satu komunitas,
kita punya orang yang penggembira, benar nggak? Orangnya ceria, selalu ya, dan dia bisa bikin kita ketawa-ketawa. Itu namanya kaixin guo. Guonya dari shui guo de guo, buah ya. Nah, ini satu istilah orang yang sangat ceria, kaixin guo. Jadi nggak ada dia nggak rame gitu ya, namanya kaixin guo. Always happy dia ya. 他是我们的开心果 ya. Kalau 高兴 dia nggak punya, nggak bisa diganti 高兴果, 没有这个词 ya. Mereka memang sinonim, tapi ada beberapa istilah ya cuma bisa pakai 开心, contoh 开心果 ya. Oke, saya lanjut ya. 开朗 sama 开心 sama nggak? Ini Ibu Mi ya, Mi Xiong Zhong. Kailang itu ceria, lebih ke kepribadian Ibu. Kalau kaisin kan suasana hati ya. Kalau kailang kepribadian orang, misalnya orangnya sifatnya memang sangat ceria, nah itu pakai kailang seperti itu ya Ibu. Jadi sedikit berbeda, konteksnya agak berbeda ya. Kaisinku, saya lanjut. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Rinawati, kalau gitar, Hanyunya apa? Gitar itu jita, ada yang pakai ta ini, ada yang pakai ta dia. Karena dia translatean Ibu. Jita. Ini juga bacanya sama jita, gitar. Karena gitar itu yang saya tahu dia alat musik dari barat ya, bukan miliknya China. Jita, jixiang de ji, ta bisa pakai yang atas, bisa kadang-kadang orang tulisnya bawah, dan orang paham sih. Jita artinya gitar. Ini pertanyaan dari Ibu Rinawati, terus saya lanjut. Ada pertanyaan dari, Li. Oke, ini silakan di screenshot dulu ya, gitar. Nah, kalau gitar kita akan bilang tan. Teman-teman masih ingat nggak? Kemarin kita ada istilah tan gangqin, yomeo. Nah, sekalian ya, tan gangqin. Bermain piano. Nah, tan gangqin, ya, bermain piano. Nah, bermain alat musik rata-rata pakai ini, pakai huruf ini ya, tan. Jadi kalau main gitar, kita akan bilang tan jita. Pakai tan, bukan wan ya, bukan. Tan jita. Bermain alat musik. Teman-teman boleh bikin catatan di tempat masing-masing. Tan itu bermain alat musik ya. Tan jita, tan gangqin. Oke, kita lanjut ya. Ya, memetik, betul. Memetik gitar, memetik tapi piano nggak pakai memetik ya, pakainya memainkan. Ya, pokoknya intinya teman-teman ingat patokannya, tan ini untuk memainkan alat musik ya. Oke, tadi Li. Ya, silakan di screenshot dulu. Kalau sudah, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Halo? Sudah? Tan ada 2 ya. Tan. Halo. Oke, saya lanjut. Tadi Li. Ini pertanyaan tidak di dalam materi ya, teman-teman. Yang ini anggap saja tambahan. Liyu adalah bahasa slang. Bahasa slangnya orang China, 我不太知道, saya nggak terlalu tahu ya. Teman-teman mungkin boleh tanya Lao Shi yang biasa ngajarin conversation,
谢老师啊teman-teman boleh tanya 谢老师应该知道的bahasa slang bahasa yang apa ya gaul yang memang dipakai orang-orang China pasti 谢老师 tahu ya kalau contohnya yang saya nggak bisa kasih tahu teman-teman ya itu namanya liyu ya bahasa slang oke pertanyaan berikutnya 矿工嘿矿工是这个矿工矿 ini artinya mogok 矿工 mogok kerja kungnya dari kung ada kung mogok kerja nah kalau gini saya bisa kasih contoh kalimat misalnya 今天 oke kita bikin sebab akibat ya 员工对公司很不满员工对公司很不满 punya saya taruh bawah aja biar teman-teman nggak kepotong-potong puman itu tidak puas tadi kita baru bahas ya 不满意的满员工对公司很不满所以 nggak cukup ya gini ya saya kecilin aja ya 很不满所以 maka 今天都旷工了 akhirnya cukup 员工 sama 职员 sama cuman 员工 itu lebih ke 员工 pekerja-pekerja pabrik 员工 对 terhadap 公司 很 sangat 不满 tidak puas ya 所以 maka 今天都旷工了 旷工了等一下旷工了 ya di atas saja ya 旷工了 jadi karyawan sangat tidak puas terhadap perusahaan 所以 maka 今天都旷工了 hari ini mogok kerja artinya nggak masuk kerja mereka ya karena ada sesuatu yang mereka tidak puas contoh kalimat ya 罢工我没有听过罢工罢工 吧 oh ya ibu sama tapi pininnya ini ya bukan PHA 罢工 sama BA ya 罢工 sama sinonim 罢工 Liyu sama dengan aturan Ibu Lena yang saya tahu liyu kan bahasa ya liyu itu bahasa slang kalau aturan itu kuicu atau kuiting yang saya tahu apa namanya saya nggak tahu kalau liyu maksudnya masih ada punya arti lain tapi setahu saya cuman artinya bahasa slang ya karena yu-nya bahasa ya kalau yang Ibu Lena bilang aturan itu biasanya sih kuiting kuicu apa peraturan ya aturan jadi berbeda ya bahasa slang sama aturan sudah pasti beda bahasa slang itu bahasa yang apa gaulnya daerah setempat jadi beda tempat
beda bahasa dan itu tergantung. Makanya orang daerah situ yang paham biasanya ya bahasa slang. Kalau ini yang pertanyaan dari Ibu Mi Xiong Jong ya. Jadi Pak Kung sama dengan Kuang Kung ya, tapi pinginnya begitu Ibu. BAGONG ya, Pak Kung. Silakan di screenshot dulu. Nih teman-teman ya, kalau teman-teman penasaran, teman-teman harus Oh, coba ya, saya tunjukin apa Liu bahasa slang. Tanya. Jadi ini juga salah satu cara sih teman-teman bisa memperluas pengetahuan di bahasa Mandarin. Bentar ya, saya share screen ke teman-teman. Nih, nah teman-teman bagi yang memang paham bahasa Mandarin, ya screen-nya kelihatan ya. Ini 俚语，民间通俗的口头词语，常带有方言性。Jadi 民间通俗的口头词语 artinya di dalam masyarakat yang beredar tuh bahasa-bahasa yang dipakai. 常带有方言性，常 itu sering, 带有方言性 jadi biasanya bahasa-bahasa daerah. 方言 itu bahasa daerah. 方言 contohnya Hokkien, Ke, nah itu namanya 方言ya. 如北京话中的撒丫子。Artinya, nah ini katanya dalam bahasa Beijing ada istilah sayazi. Ini sayazi itu artinya apa? 快步离去, 快步离去 berarti dengan sangat cepat meninggalkan. Jadi mereka ada istilah-istilah khusus kayak gini bahasa slang ya. 我不太懂,我不知道 ya. Makanya saya bilang mesti tanya orang daerah setempat. Kayak misalnya si 老师他是中国人, 可能他就会懂. Dia pasti tahu misalnya oh daerah dia ada bahasa slang apa ya. Nanti teman-teman boleh tanya. 比如说天津话itu 天津 nama kota di China ya. 天津话中的草改waku sinung itu maksudnya sengaja nyindir itu namanya waku sinung. Kalau waku sama sinung ini bahasa Mandarin. Nah kalau kayak cao gai itu dia bahasa slang daerah di Tianjin kayak gitu contohnya. Teng ini artinya dan lain-lain. Jadi bagi teman-teman yang punya basic bahasa Mandarin, sebenarnya menurut saya ya kita sudah sangat terbuka aksesnya. Teman-teman bisa masukin kayak gini, nanti dia muncul. Nah ini penjelasannya gitu ya. Nah di bawah juga masih ada Paitu, Paike, ini juga bagus ya. Jadi teman-teman boleh pakai referensinya. Sebentar, saya klik, biar teman-teman bisa lihat. 对不起，我的网络可能有问题呀，agak lama. Bentar. Ya, jadi makanya saya bilang teman-teman saya bukan pintar, tapi kadang-kadang kan saya baca buku gitu ya bahasa Mandarin. Begitu ketemu kosakata baru, saya bisa dapat dari source yang terbuka begini. Jadi saya bisa tahu, oh ini maksudnya ini ya. Jadi kita belajar terus ya, nggak bisa berhenti karena memang nggak ada batas ya. Seperti itu. Jadi ya ini mungkin karena internet ya agak ini. Tapi dari sini begitu teman-teman ketik di Google, dia langsung muncul kayak gitu. Ya, semoga membantu buat teman-teman yang udah punya basic pengen memperdalam nih. Nah, misalnya baca artikel, oh 老师我不懂这个. Misalnya contoh, oh saya belum bisa tanya 老师, ya sudah saya tanya ke sini ya. Bisa diketik seperti ini. Oke, saya lanjut ya. Oke. Jadi saya balik ke tadi. Sorry. Oke. Ya, balik ke sini ya. Ya, 员工 karyawan ya. Pak Kung itu mogok. Pak Kung sama dengan Kuang Kung. Yang ditanya sih Kuang Kung. Kalau yang sering dipakai Pak Kung benar. Pak Kung artinya mogok kerja. 员工对公司对 ini terhadap ya. 员工对公司很不满 artinya karyawan sangat tidak puas terhadap perusahaan. Makanya hari ini semuanya mogok kerja, nggak mau kerja ya.
Oke, Ibu Lena. Liu ya, liu alasan, bukan aturan juga. Ya, kalau liu itu alasan. 你很多理由maksudnya kamu punya banyak alasan gitu ya. 每次叫你做什么，你都很多很多的理由maksudnya apa ya? Setiap kali suruh kamu ngapain tuh selalu aja ada alasannya ya. Liu. Oke, ini sudah. Coba ya, saya bantu tulis. Jadi ya mungkin mirip-mirip ya. Liu. Oh, kayaknya pernah belajar Liu atau pernah dengar Liu. Ya mirip-mirip ya, tapi bukan, beda ya. Liu. Oke, sudah. Nah, kalau Liu ini. Liu. Ya, mirip-mirip. Begitu Ibu bilang baru saya merasa mirip ya. Liu, Liu. Oke. Liu ini alasan. Bisa alasan yang logik ya. 你有什么理由说怎么样怎么样 misalnya kamu ada alasan apa atas dasar apa itu namanya liu ya alasan sebab apa 你有什么理由这么说呢你有什么理由这么说呢 atas dasar apa kamu mengatakan begitu misalnya ya 你有什么理由 ini juga dipakai sehari-hari 你有什么理由这么说呢 这么说 artinya mengatakan demikian ya 这么 itu begini ya teman-teman masih ingat kita di buku ada belajar ya 你有什么理由这么说呢 artinya apa alasan kamu apa yang melatar belakangin kamu mengatakan demikian ya 你有什么理由这么说呢 nah kalau kayak gini teman-teman ya mesti oh ya ini liu oh ini liu jadi sebenarnya membantu juga oh mirip-mirip tapi beda loh tulisannya beda terus artinya beda jadi teman-teman dapat tambahan kosakata ya kalau dulu memang cara saya belajar begitu ya teman-teman ya jadi begitu dapat kursus dari gurunya pulang nih saya baca lagi artikelnya terus saya cari oh misalnya li ini dipakai di apa terus nanti dia muncul kan kamus liu li jie li-nya juga ini nah nanti kita dapat tambahan kosakata yang lainnya menurut saya itu sangat membantu ya oke saya lanjut pertanyaan berikutnya kuang ke hauda tadi kan ada kuang kung nah terus pertanyaan berikutnya ada kuang ke ini udah kalau ini udah, saya baru lanjut ya. Jadi biar teman-teman bisa screenshot dulu. 好了，好的。不客气，不客气. Jadi justru mungkin teman-teman bilang, oh pusing ya, banyak mirip-mirip. Tapi kalau teman-teman lihat, oh iya ya ternyata dari ini saya bisa dikasih tautan gitu ya, ikatan ke kosakata yang lain. Maka teman-teman akan excited ya. Jadi tergantung cara pandang kita. Kalau saya sih itu ya, saya merasa happy. Oh, saya dapat lagi nih kosakata baru yang tidak diajarin di kelas kan, lumayan ya seperti itu. Oke, 旷课. 旷课 sama dengan 逃课. 逃课 artinya bolos. Bolosnya di sekolah. Ke-nya masih ingat ya teman-teman, 上课的课. Sorry. 旷 ke-nya 下课上课的课. Nah, kadang-kadang orang bilang 逃课. 逃 itu melarikan diri. 逃课 artinya bolos sekolah. Bolos ya, bolos sekolah. Bolos nggak ikut pelajaran. Oke, 同学们，今天有没有谁旷课的？有没有大家的朋友旷课的？ Ada nggak teman-teman yang nggak ikut? Nah, nggak ikut tuh maksudnya bolos ya. Oke, 这么说呢？哦，这么说 itu artinya 这么 itu begini. Jadi mengatakan begini gitu ya. Kamu ada alasan apa? Leo alasan. Kamu ada alasan apa atau sebab apa mengatakan demikian? Ya, seperti itu. Misal, oh kayaknya dia hari ini nggak akan datang deh, gitu ya. 我认为他今天不会来. Mungkin teman-teman lagi nunggu satu teman. Terus teman yang samping ini bilang, 你不用等了. 我认为他今天不会来. Begitu yakin dia bilang.
oh saya rasa dia hari ini nggak akan datang. Nah, terus teman-teman nanya, kan kita lagi berharap orang ini datang kan? Nah, makanya kita tanya, 你有什么理由这么说呢? Kamu ada alasan apa mengatakan begini ya, mengatakan demikian? Artinya apa sebab kamu begitu yakin dia nggak bisa datang? Gitu maksudnya ya. Terus teman yang ini yang tadi mengatakan, 不用等了, nggak usah tunggu lagi, dia akan bilang, oh, 因为他跟我说的, 因为他跟我说的. Jadi ya karena dia kasih tahu saya bahwa dia nggak akan datang. Misalnya contoh ya, alur percakapannya begitu. Nah, makanya dia begitu yakin bahwa udah nggak usah tunggulah, dia nggak akan datang gitu. Ya, oke ya, 这么说. Ini juga dipakai banyak sehari-hari ya. 你为什么这么说呢? Mengapa kamu mengatakan demikian? Nah, 你为什么这么说 juga sama ya. Cuman beda kita pakai kosakata. 你有什么理由? Kadang-kadang kan tergantung preferensi masing-masing. Masa, oh saya lebih senang nih pakai yang 你有什么理由? Alasan apa nih? Atau 你为什么这么说呢? Kamu mengapa mengatakan demikian? Ya, 为什么? Teman-teman yang ikut 为什么他们怎么 masih ingat ya, 怎么 itu kenapa, kayak kok. Nah, kalau ini 为什么 yang dulu kita pernah bahas artinya mengapa. Jadi kita mencari alasan kenapa dia mengatakan demikian. Ya, oke ya. Ya, saya lanjut dulu. Nah, 旷课 atau 逃课 artinya bolos, tidak ikut kelas ya. Oke. Contoh kalimatnya mungkin kayak orang tua selalu pesan sama anaknya ya. Oh, 到了中国上大学，到了中国上大学 artinya kalau sudah kuliah ke China ya, 不可以逃课, jangan bolos ya, sayang ya, biar mungkin kalau biaya sendiri kan lumayan juga, maksudnya itu ya, jadi nasihat dari orang tuanya kepada anaknya. Misalnya contoh ya, 到了中国上大学以后, i-nya sini aja karena satu frase. Jadi teman-teman kalau catat pun lebih gampang. 以后不能像 sorry teman-teman, saya tulis agak bagusan ya. 不能像在这儿一样，不可以逃课。atau 旷课都可以。jadi panjang ya. Oke, 到了中国上大学以后 artinya apa teman-teman? 不能像在这儿 saya kurang i ya, sebentar. 一样 saya kurang i ya. 一样 itu sama. Tadi kayaknya ada juga ya. 这一样 不可以旷课. Jadi alasan si orang tuanya mengatakan, 到了中国上大学以后不能像在这儿一样不可以旷课. Artinya ya sudah sampai ke China belajar, maksudnya 上大学 itu belajar di universitas ya, sesudah, ini sesudah, 以后 ini setelah, sesudah. Nah, jadi sesudah kuliah ke China gitu ya, 不能像在这儿一样, nggak boleh ya, 不能 itu 不可以的意思, nggak boleh. Nggak boleh seperti di sini. Nggak boleh sama seperti di sini. 这儿 di sini 一样 sama. 不可以旷课, nggak boleh bolos. Berarti kenapa sih orang tuanya mengatakan begini? Karena mungkin di sini kebiasaan si anaknya tuh suka bolos-bolos gitu ya. Contoh. Jadi 同学们很抱歉, saya kalau bikin kalimat itu kalau kurang ada apa ya, kayak
logiknya itu kayaknya nggak masuk, makanya jadi panjang banget ya. Kebiasaan dulu kalau kerja di media kita bikin apa ya, kalimat-kalimat berita itu memang ya harus ada logiknya. Maksudnya kenapa mengatakan demikian pasti kita harus tulis ya. Jadi kalimatnya jadi panjang banget ya. Nah, kalau enggak ya mungkin contohnya bu ke kuang ke gitu aja. Kalau misalnya sehari-hari kita bilang nasihatin anak kita atau nasihatin siapa, oh jangan bolos ya, jangan bolos kelas ya. Nah, bu ke kuang ke. Ya, silakan di screenshot dulu ya. 到了中国上大学以后，不能像在这儿一样，不可以旷课了呀，不可以旷课。好, saya coba lihat masih ada satu lagi kayaknya ya, biar beres. Sudah teman-teman? Halo? Halo, oke. Satu lagi ya, biar beres. Jadi minggu depan kita bisa bahas yang lain. Wow. Ini juga memang bukan materi di kelas, tapi teman-teman anggap apa pengetahuan tambahan ya, karena ditanyakan. Wangshan, Pao, Sima, Wangshan, Pao, Sima. Kita satu-satu dulu. Jadi penggalannya begini, terus baru ini ya. Uang artinya lihat. Wangshan lihat gunung. Pao-nya lari, Se-nya mati ya. Teman-teman tahu ya. Kuda itu ma. Nah, maksudnya apa istilah ini? Jadi Wangshan Pao Sima itu satu xiehoyu. Teman-teman udah pernah belajar ya, apa kata-kata yang tidak dihabisin tapi orang paham maksudnya. Nah, kalau teman-teman contoh saya kalau pulang ke Kota Bagan Siapi-Api itu kan perjalanan darat dari Pekanbaru 6 jam. 6 jam itu berasa lama banget. Begitu saya udah 4 jam, saya udah berpikir ini udah mulai deket. Nah, karena perasaannya berpikir ini kayaknya sudah deket ya. Tahu-taunya masih 2 jam lagi ya. Jadi berasa kayaknya kok jadi lama banget. Jadi kayak umpama kalau misalnya teman-teman mau catat artinya, berasa sudah sangat dekat padahal masih jauh. Teman-teman catat dulu ya. Berasa sudah dekat padahal masih jauh. Ya, kenyataannya masih jauh. Teman-teman kalau kaitkan dengan kalimat ini, Wangshan, jadi gunungnya dari jauh udah kelihatan. Ya, gunungnya dari jauh udah kelihatan. Apalagi misalnya kita contoh di sini jauh. Nah, si orang yang bersangkutan berpikir, oh sudah deket gitu ya. Nah, Pao Sima, orang dulu nggak pakai mobil, pakainya kuda ya. Jadi si tuannya berpikir, oh sudah deket nih, gampang gitu ya. Nah, sedangkan masih jauh ya. Jadi si kudanya bisa lari dan bisa mati gitu maksudnya. Sampai sini oke? Nanti saya kasih contoh kalimat ya, biar teman-teman nggak berasa, oke sih, saya paham sih, tapi cara masuk ke kalimatnya apa gitu ya. Sampai sini oke? Jadi saya ajak teman-teman, oh ini penggalannya, baru teman-teman bisa dapat arti ya. Wangshan, lihat gunungnya seolah kayaknya udah deket, tapi ternyata masih jauh dan kuda yang ditunggangnya itu larinya setengah mati ya karena masih jauh. Sampai sini oke ya. Nah, saya kasih contoh kalimatnya. 这件事不容易。老板说，望山等一下，老板望山跑死马teman-teman paham ya? Jadi 这件事不容易。Bentar, saya langsung tulis. 这件事 容易 artinya mudah ya. Jian ini kata satuan untuk urusan. 这件事不容易, nggak mudah. Dari sini aja kita udah ketahuan, oh hal ini nggak mudah gitu ya. Laoban, misalnya bosnya ya. Kalau bosnya anggap
ah gampang lah ini kamu bisa lah gitu ya. 老板呢就是penekanan ya, 老板就是望山跑死马ya. Jadi ya dia omongin sih gampang, tapi dikerjainnya yang kerjain siapa gitu maksudnya ya. 望山跑死马. Se-nya meninggal, ma-nya kuda. 老板 ini bos ya. Ya, saya rasa sih wajar ya. Bos memang kasih gaji ya, karyawannya mesti pikirin solusi ya. 望山跑死马. Nah, maksudnya gitu. Jadi hal ini kelihatannya sih mudah gitu. Tapi si bos kelihatannya tidak mudah, sorry. 这件事不容易. Jadi sebenarnya hal ini tidak mudah. Cuman bosnya kayak ya udah gampang lah, kamu bisa lah gitu ya. Nah, 老板就是望山跑死马. Jadi ya pokoknya lapannya pikir ini targetnya udah mau capai lah, ya kamu bisa lah gitu ya. Yang capai targetnya adalah karyawan-karyawannya gitu ya, maksudnya itu. Nah, 像现在疫情ya seperti contoh pandemi sekarang, kalau teman-teman yang punya target, saya rasa ya lumayan ya ngejarnya misalnya gitu. Kayak omset segala macam mungkin gitu. Nah, cara ngomongnya mungkin bisa, wah, 这件事不容易. 老板呢, nah ini cuman apa ya supaya nggak terlalu kaku aja. 老板呢就是望山跑死马，他觉得很容易, dia pikir sangat mudah, sangat gampang ya. Oke. Belum screenshot yang mana? Sorry, baru baca ya. Yang ini ya. 旷课是吗？Yudi Wang Tan kan 是什么? Boleh minta huruf Mandarinnya nggak? Kalau bisa huruf Mandarin, teman-teman ya. Kalau yang nebak-nebak Hanyu pinyin saya nggak berani. Takutnya, maksudnya kadang-kadang penggalannya salah. Jadi kan salah nebak. Nah, tapi begitu teman-teman kasih huruf Mandarin, nah kita pasti tahu, oh, Wang Shan Pao Sima, misalnya contoh seperti itu. Ya, silakan di screenshot dulu yang ketinggalan di halaman sebelumnya. Satu lagi ya, Yijing Yizha. Biar ini apa? Biar nggak ketinggalan satu aja lagi ya. Ini udah halaman. Ini sudah. Saya lanjut ya. 这件事不容易，老板呢就是望山跑死马, artinya hal ini nggak mudah. Si bos kayak anggap enteng, nah, anggap mudah. Ya. 好了。Oh, Wang sama kan, kannya pakai k, bukan g ya. Jadi Wang dan kan maksudnya Yudi ya. Oke. Jadi gini, ini sudah, saya boleh lanjut satu lagi. Kita ada satu frase kan Wang. Ini lengkapnya. Kan Wang. Pakai k ya, bukan pakai d. Kan Wang, kan lihat, betul. Kan Wang itu juga artinya melihat, mengunjungi, dan Wang ini sama satu frase di sini. Tapi ini Wang juga bisa artinya si Wang. Si Wang artinya berharap. Tergantung dia gabung sama siapa. Huruf Mandarinnya sama, berharap. Nah, kalau Yudi tanya saya kenapa yang tadi nggak pakai kan, itu apa ya? Teks sastra kuno. Jadi orangnya memang pakai itu, dan uang memang artinya melihat gitu ya. Nah, uang memang artinya melihat. Makanya dia pakai uang ini, dia nggak pakai kan. Kan itu lebih istilah biasa. Oh, kan wo, ni kan, kamu lihat. Tapi kalau udah masuk ke frase-frase peribahasa, biasa pakai uang. Kayak gitu ya. Semoga kejawab. Kita lanjut. Tadi satu lagi, Ijing Ica. Ijing Ica. Ijing Ica ini satu frase artinya heboh. Tingkah lakunya overreacting. Ya. Oke,
Oke, saya kasih contoh ya, biar teman-teman merasa, oh cara pakainya begini. Ini sudah izin Ica, silakan di screenshot dulu. Halo? Oke ya, saya lanjut. This是小事，别 jangan 一惊一乍。这是小事。小事，别 itu jangan ya. Jangan heboh, jangan overreacting, reacting ya. Jadi 一惊一乍. Mungkin teman-teman berpikir, Laoshi i-nya sama, kenapa pinginnya berbeda? Karena dia gabung sama siapa ya? I jing, jing nada 1, makanya i-nya jadi nada 4. Ca 4, makanya i-nya jadi nada 2 ya. I jing i ca. Oke. Hal ini adalah hal kecil ya. 这是小事, hal kecil. 别一惊一乍, jangan terlalu heboh. Oke. Ini sudah selesai. 我没看到时间呢。已经超时了，好，没关系。Sampai sini oke ya, 一惊一乍。Semoga bisa tambah pengetahuan buat teman-teman. 谢谢同学们，谢谢班长呀，再见，拜拜。谢谢老师，老师再见。再见。谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，谢谢再见，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。谢谢。谢谢。